Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi bertemu dalam pembahasan pembelajaran yaitu transformasi geometri untuk kelas 9. Jangan lupa untuk sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita untuk berdoa masing-masing saja. Bismillah. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan pembelajaran tentang transformasi geometri. Mohon nanti diperhatikan dan selalu catat hal-hal penting yang mungkin nanti akan dipakai nanti pada saat latihan soal nanti di akhir. Oke. Nah, arahan materi pada hari ini materi dasarnya yaitu menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikatornya. Oke. Nah, sini transformasi geometri adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik atau pada kurva. Nah, di sini cuma membahas suatu titik saja ya, pada kurva ini nanti bahas lanjutannya. Yang dimaksud yaitu perpindahan dalam transformasi geometri adalah posisi dari suatu posisi awal ke posisi lain. Di sini XY itu posisi awal, nanti ketika berubah posisinya maka akan menjadi X aksen dan Y aksen. Baca. Oke, jenis transformasi itu ada 4, yaitu refleksi, pencerminan, translasi, pergeseran, rotasi, perputaran, dan dilatasi atau pembesaran. Oke. Nah, di sini mohon maaf ini translasinya ketutup kamera. Nanti dibahas di lanjutnya. Oke, di sini ada refleksi, translasi, rotasi, perputaran, dan juga dilatasi. Nah, adik-adik nanti bisa lihat titik-titiknya. A ketika dicerminkan, B ketika dicerminkan, C ketika dicerminkan, dan D ketika dicerminkan. ABCD-nya nanti dijelaskan nanti. C, nah di sini ini rotasi perputaran, di mana titik A ini berubah langsung menjadi di sini. Sini. Dengan titik B awalnya di sini, dan C dah dari sini ke sini. Putaran. Nah, kemudian dilatasi pembesaran. Sini coba lihat ukurannya membesar dengan ini tetap kongruen atau sama di sini, bentuknya sama, sebangun tapi tidak kongruen, sebangun. Nah, hanya diperbesar yang dari ini. Oke, lanjut. Karena sudah paham ini gambaran umumnya, sekarang kita lanjut, kita bahas satu-satu. Nah, sini adalah refleksi. Refleksi adalah pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Nah, di sini kan dari titik dari B ke B aksen ini kan sebenarnya 2 kali jarak. Misal di sini ada suatu jarak kan. Nah, dari sini dari B ke titik ini ada 2 kali jarak. Nah, di sini juga dari A ke sini, ke tengah sini, baru dari tengah ke A aksennya. Nah, ini 2 kali jarak kan. Dan jarak mereka itu, misalnya sini kan A aksen dengan A ini, mereka itu jaraknya sama dari A ke sini, ke titik cerminnya, ke garis cerminnya. Sama. Nah, ada 2 sifat penting dalam refleksi, yaitu jarak titik ke cermin sama. Jarak titik ke cermin sama. B ke B aksen itu sama jaraknya. Nah, jarak titik bayangan ke titik cermin. Dari B ke cermin, B aksen, bayangannya ke cermin. Nah, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Ini berhadapan lah. Sama kayak kita bercermin juga. Seperti itulah refleksi. Oke, rumusnya. Nah, dari rumusnya di sini ada banyak. Mohon nanti dicatat, nanti terpakai untuk menyelesaikan soal. Ini. Ketika refleksi terhadap sumbu Y, titik A X Y menjadi A aksen min X, Y. Dan seterusnya lah. Nah, ini titik H
H ini merupakan angka nantinya. Jadi bisa saja 2 atau 3 atau 4. Tapi tetap maksudnya di sini Y dengan titik Y sama dengan garisnya itu 3 misalnya seperti itu. Y sama dengan X, Y sama dengan X. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui titik B 5,6 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 3. Tentukan titik B aksennya atau titik bayangannya. Inilah. Nah, penyelesaiannya. Refleksi terhadap sumbu Y terhadap E aksen tadi. XY menjadi BX-nya menjadi B aksen H, 2H min Y. Dan tadi rumusnya lah. Nah, kita ketahui H itu sama dengan 3. Tadi kan Y, sumbu Y sama dengan 3. 3 di sini. Nah, berarti H-nya adalah 3. Maka, langsung saja kita masukkan 5, 2 dikali 3 dikurang 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Maka, bayangannya adalah 5,0. Jadi, bayangan dari titik B atau titik B aksen setelah direfleksi adalah B aksen 5,0. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan. Nah, ini translasi. Tadi yang ketutupan. Jadi, A dan bangun yang pertama dan bangun kedua ini sama atau mirip dan kongruen. Hanya saja letaknya bergeser. Jadi, dari yang A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen, dan D ke D aksen. Jadi, berpindah saja. Translasi adalah pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Penulisan atau notasi translasi sama dengan notasi vektor. Nah, biasanya translasi dilambangkan dengan T, A, B. Dengan A dan B sebagai bilangan real. Sini bilangan real lah. Nah, jika A, X, Y ditranslasikan oleh T, A min B, maka rumusnya adalah, nah ini sangat mudah sekali, translasi hanya ditambahkan saja. Karena kita ketahui translasinya A dengan B, maka kita titik bayangan dari A adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah, cukup gampang. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Kita ketahui titik C 10,12 ditranslasi oleh T 3,4. Tinggal kita tambahkan 10 tambah 3, 12 ditambah 4. Nah, 13, kita hasilkan adalah bayangannya 13,16. Titik C aksen adalah 13,16. Oke, lanjut. Oke, sekarang rotasi. Rotasi ini artinya perputaran, merupakan pergeseran atau perpindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan jarum jam dan bernilai negatif jika searah jarum jam. Nanti ada besar sudutnya. Nanti bisa ada besar sudutnya. Nah, titik rotasi bisa berupa titik pusat 0,0, atau bisa juga titik B, A, B dengan A dan B merupakan bilangan real. Ya, nah. Rumusnya, nah, rotasi pada titik 0, X aksen, ini mirip sekali dengan matriks, pengerjaan matriks di sini. X aksen, Y aksen itu sama dengan cos alfa, alfanya tadi besar derajatnya, min sin derajat, min sin alfa, sin alfa, cos alfa dikalikan dengan X, matriks X dan Y. Kalau misalnya rotasi pada titik A, B, maka rumusnya seperti ini. Hampir mirip. Cuman ditambahi yang ini aja. Min A, min B, min A, dan min B. Oke. Ini, kita contoh soalnya. Diketahui titik H 4,5 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Tentukan titik H aksen. Nah, ini penyelesaiannya. Tinggal kita masukkan derajatnya 90 derajat. Semoga teman-teman masih ingat, adik-adik masih ingat tentang ini trigonometrinya lah. Sudut istimewa cos 90 derajat min sin 90 derajat cos sin 90 derajat cos 90 derajat 4 sama min 5. Cos 90 derajat ini kan sama dengan 0. Sin 90 derajat itu 1, jadinya min 1, 1, sin 90 itu 1, cos 90 itu 0. 4 kali min 5. Nah, pengalian matriks 0 dikali 4 ditambah min 1 dikali min 5. 0 dikali 4 ditambah min 1 kali min 5. Yang di bawahnya lagi 1 dikali 4 ditambah 0 dikali min 5. 1 dikali 4 0
ditambah 0 kali min 5. Nah, kita dapatkan 5 dan 4. Maka jadi titik H aksennya atau titik bayangan dari H adalah 5,4. Lanjutkan. Nah, ini dilatasi atau pembesaran. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil. Nah, ini bisa memperkecil juga lah, tapi kita di sini bahas untuk memperbesar saja suatu bangun geometri. Dalam konsep dilatasi ada yang disebut titik dilatasi atau faktor dilatasi dan faktor dilatasi. Titik dilatasi merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi atau bisa kita katakan titik awal. Di titik awalnya A, B, C, D, E. Nah, kemudian faktor dilatasi merupakan faktor perkaliannya atau suatu bangun geometri dilatasikan. Biasanya notasinya dengan K. Nah, ini A misalnya kan K-nya misalnya diperbesar itu sebanyak 2 kali, misalkan K sama dengan 2. Maka dikalikan 2 hasilnya A aksen seperti ini. Nah, ini kita langsung kan contoh soal. Nah, di sini ke rumus dulu. Rumusnya jika terhadap titik 0, titik pusatnya 0, K ini langsung dikalikan saja ya, dikalikan K, Y X dikalikan K, Y-nya dikalikan K. Apabila terhadap titik P atau A, B, maka K X dikurang A, mirip sama dengan ini, cuman X-nya dikurang A dan Y-nya dikurang B. Contoh soal, jika titik W 7,10 dilatasikan oleh K dengan 2 terhadap titik P. Berarti ini yang tadi menggunakan yang titik A, B. Nah, bukan titik W aksennya. Penyelesaian, nah, W 7,10 X aksen, Y aksen sama dengan K dikalikan X dalam kurung X kurang A, K dikali dalam kurung Y kurang B. Tinggal kita masukkan 7 dikurang 2 dikali 2. 7 dikurang 2 dikali 2. Kemudian ini 10 dikurang 0 dikalikan 2. Hasilnya nanti 2 dikali 5, 2 dikali 10. Hasilnya ada 10,20. Nah, kita dapatkan titik W aksen adalah 10,20. Nah, oke. Jadi, dapat disimpulkan tadi kan ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Di mana refleksi merupakan pencerminan, translasi merupakan pergeseran, rotasi itu perputaran, dan dilatasi itu pembesaran atau pengecilan tadi. Cuma nanti kita bahas ini pembesaran saja. Nah, semoga itu dapat dipahami dan dicatat rumus-rumusnya lah, anak-anak. Nah, jadi kita tes. Nah, di sini ada latihan soal yang Bapak berikan. Diketahui ada 3 titik yang membentuk bangun segitiga, yaitu A, B, dan C. Ini sebagaimana titik koordinatnya. Tentukan bangun segitiga apakah yang terbentuk. Nah, nanti gambar di buku streamin titik-titiknya ini sambung dengan garis nantinya lah. Nanti membentuk bangun apa, segitiga apa. Nanti kemudian kita transformasikan di B sini, ketiga titik tersebut didilatasikan sebesar K sama dengan 3, tadi ada rumus dilatasikan, terhadap titik pusat 0,0. Nah, di sini kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, jadi ada 2 proses transformasi lah. Nah, tentukan titik A, bayangan titik A aksen, B aksen, dan C aksennya. Nanti digambar juga lah supaya mudah penggambarannya. Tapi tentukan dulu titiknya berapa, nanti baru digambar. Oke. Kumpul dalam bentuk foto dan jadikan file PDF. Kurun waktu seminggu, kirim via WhatsApp. Nama file diberikan format nama kelas ya. Oke. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang dibingungkan atau ditanya, langsung tanya saja lewat WhatsApp. WhatsApp Bapak lah. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.